Sesungguhnya warna dasar dari pakaian adat itu adalah hitam. Hitam ya. Renda-rendanya itu baru lah, itu yang kuning. Kuning ya. Kuningnya pun kuning emas. Sebenarnya motif batik Mandailing itu seperti apa? Baru tambahnya pakaian adat Mandailing itu seperti apa? PM Satsarasi Suara Satu Kata Penumpang Pasti selalu di hati. Makasih untuk sahabat di Start FM masih tetap bersama kami di program talk show yaitu Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif, mengungkap cerita di balik berita. Sahabat di Start FM, Anda boleh berpartisipasi. Silakan Anda bisa mempergunakan line telepon kita di 0812 88 881026, itu nomor teleponnya, atau mungkin WA dan SMS-nya juga boleh, silakan dipergunakan di 0812 91721177. Kita tunggu partisipasi Anda, dan juga Anda boleh memberikan saran, pendapat, tanggapan juga terkait dengan tema kita di sini. Di hari ini dengan narasumber kita yaitu Bang Anda Ali Rahman Nasution, yaitu menjaga budaya Mandailing Natal. Seperti apa? Kita coba terus mengulik kisah-kisah itu dan juga perjuangan dan serta program-program apa saja yang dilakukan dalam menjaga budaya Mandailing Natal. Makasih Bang Ali Rahman, masih betah di sini. Udah ngopi Bang ya? Sudah. Kopi Mandailing oke Bang? Oke banget. Oke banget ya, kopi Mandailing ya. Tapi apa kopi Mandailing yang paling Abang suka? Oh, Arabica. Ya udah pasti lah. Ada pasti ya, itu ya. Arabica. Iya, itu produk Mandailing, itu kekayaan, termasuk sumber daya Mandailing itu Bang ya. Kopi ini. Iya benar, dan begini, spesifiknya kan ini. Spesifik kopi kita ini tidak dimiliki oleh daerah lain ya. Ya mungkin karena faktor cuaca lah dia, ya kan begitu ya. Faktor ini ya, tanah gitu, ketinggian ya. Oke Bang. Oke. Karena kopi juga terkenal dengan identik sekali dengan Mandailing Bang ya. Oke Bang. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, apa yang mendasari Abang gitu ya, mendasari Abang ini sehingga begitu getol menyuarakan pelestarian budaya Mandailing Natal? Padahal dalam pandangan banyak orang tidak sedikit budaya ini yang justru terlihat ribet. Tadi misalkan dalam pesta pernikahan, untuk tamu seharusnya bagaimana tata cara adat dalam pesta perkawinan kita. Kemudian juga ya, hal-hal yang seperti itu kan sudah banyak pergeseran. Dulu kita kalau dalam sebuah di pantar peradatan itu makannya dioloi, cara mengoloinya seperti ini. Nah, kenapa orang mau ringkas saja? Di pesta pun ala Perancis saja lah biar cepat gitu kan. Itu kan terjadi pergeseran nilai-nilai dalam sebuah pesta perkawinan gitu Pak. Oh jadi begini, kita kan tidak boleh mengingkari terus bergeraknya perkembangan zaman. Iya. Adat budaya itu pun dituntutlah kemampuannya beradaptasi terhadap perkembangan zaman itu. Makanya kalau saat ini kan sudah terjadinya revolusi tentang digitalisasi ya. 4.0 itu ya, 4.0 itu ya. 4.0 itu kan begitu. Jadi makanya pun di organisasi Forum Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya yang kita gawe sekarang ini kan dituntut kemampuan beradaptasi terhadap itu, sehingga kita harapkan lahirlah produk-produk organisasi ini juga yang berdasarkan kajian-kajian secara ilmiah yang ada naskah akademiknya ya. Nah, sehingga kita harapkan apapun ruang lingkup adat budaya itu ini bisa kita standarkan. Jadi kerja organisasi sekarang membuat standar-standar. Apa itu standarnya? Termasuk apa Bang standar yang dibuat itu? Contoh produknya sekarang. Contoh saja. Kita sudah berhasil menstandarkan yang disebut dengan kordang sambilan.
Ya, maksudnya standarnya itu berapa diameter depan, mulai dari jangak katanya kan sampai terus kepada yang paling kecil kesembilannya itu. Berapa diameter depan, berapa diameter belakang itu, berapa panjangnya. Nah, kemudian apa jenis kayunya, kan begitu ya. Harus apa pula? Apa itu nada yang harus muncul dari produk itu? Itu ada standarnya berarti, Bang? Sudah kita standar. Kalau pas dia digordang ke 8 itu bunyinya seperti ini. Bunyinya seperti ini dia. Nah, termasuk dia itu apa itu gongnya itu kan? Gong, ya. Ya kan begitu. Talempongnya juga. Ya, gong itu juga harus mengeluarkan nada bunyi seperti ini. Iya. Nah, itulah salah satu contoh. Nah, lalu contoh yang lain, kita sudah berhasil menstandarkan bindu. Bindu ini atau ornamen yang rumah di bagas godang. Nah. Jadi bolehkah orang lain untuk membuat bagas godang, Bang? Ya, kenapa tidak? Saya misalnya punya uang, saya pingin membuat bagas godang. Ada nggak izin atau apakah dibolehkan oleh yang punya ugari itu atau kerajaan setempat itu? Boleh. Kenapa tidak? Boleh. Boleh itu. Boleh. Cuma begini, pahami dulu apa itu persyaratan bagas godang. Ini udah disosialisasikan supaya ada pelestarian itu terhadap masyarakat kita yang pingin mendirikan bagas godang itu. Kita kan cara bertahapnya ini. Bertahap ya. Yang sudah bisa kita sendarkan kan ini ada bindu ya, aksara Mandailing kan begitu kan. Iya. Baru tadi godang 9. Nah, nanti baru kita sendarkan lah pemanya persyaratan sebuah bagas godang itu apa. Kalau Anda berkeinginan untuk mendirikan bagas godang, penuhi dulu persyaratan ini. Penuhi persyaratannya dulu. Nah, di situ bukan ada juga dia itu nilai-nilai adat budaya yang harus dipenuhi. Ya. Artinya lain lagi itu roh-rohnya itu harus lahir di situ. Lain pula tentang bagaimana bangunan fisiknya. Bangunan fisik, ya. Nah, dan itu semua diatur ya, termasuk bangunan aturannya. Contoh sederhana saja. Ya. Bangunan sebuah bagas godang itu dia itu harus mempunyai lahan yang luas. Berhalaman istilahnya. Itulah halaman bolak. Halaman bolak itu kan berarti harus luas. Harus luas. Ya. Itu salah satu persyaratan standar untuk mendirikan bagas godang. Nah, jadi yang disebut dengan bagas godang itu apa? Ya. Di samping memang ada di itu bangunan utama. Ya. Di situ juga harus ada sopo godang. Ya. Ada sopo jago, ada sopo gondang, ada sopo opuk. Sopo opuk gitu ya. Iya. Sebangsa bulog gitu ya. Iya, itu dia. Iya. Jadi jangan pula karena besar pula bagas godang. Enggak lah, persyaratannya seperti apa. Tidak harus keturunan raja-raja yang memiliki ini, Bang. Iya. Tidak harus. Tidak. Berarti kita masyarakat biasa dan masyarakat umum pun sebenarnya sudah bisa mendirikan bagas godang asal memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Syarat-syarat adatnya ya. Itu dia. Termasuk penggunaan atau pemakaian gordang tambilan ketika dalam pesta perkawinan itu juga harus. Begini. Iya. Kita kan sudah kita putuskan melalui organisasi Forum Pelestarian Seni Budaya ini ya. Budaya kita ini. Ya. Tentang pemakaian gordang sambilan. Ini kan sangat penting ini supaya dipahami oleh masyarakat luas ya. Ya kan begitu. Andai kata seseorang itu melaksanakan upacara horja bolon atau horja adat kan itu yang naiklah pago-pago atau bendera segala macam turun gordang sambilan. Nah, kemudian biasanya persyaratannya itu minimal dia itu seekor kerbau yang dipotong minimal itu kan minimal. Di situ syarat lah dengan persyaratan adat yang harus dipenuhi kan begitu. Karena memang beratnya lah persyaratan adat itu selama ini, makanya terkesanlah pemakaian gordang sambilan itu hanya raja-raja adat, raja-raja saja. Ya kan begitu selama ini kesannya itu. Jadi setelah kita buat kajian-kajian dan kita beradaptasi terhadap perkembangan zaman, pemakaian gordang sambilan itu sekarang sudah kita bolehkan ini. Silakan aja dipakai secara bebas.
kan itu. Kalau kegunaannya itu adalah untuk perlombaan lah, festival lah dia, atau untuk hiburan. Untuk hiburan atau mengisi acara dalam sebuah pesta perkawinan atau pesta perkawinan itu boleh sekali. Iya, menggantikan keyboard. Iya benar, menggantikan keyboard daripada keyboard itu kan lebih bagus itu. Betul ya. Ada pelestarian budayanya juga Ya. kan. Kenapa? Kita kan bumi kodong sambilan. Ya. Di samping harus membumi, harus membooming. Membooming ya. Kan begitu kodong sambilan itu. Ya. Makanya kita sangat apresiasi. Ya. Oh, banyak desa sekarang di Mandailing Natal ini yang mereka buat programnya itu pengadaan godang sambilan. Di sana sudah bisa belajar. Apa zona uli gunung kita ini. Penggunaan dana desa juga sebenarnya bisa untuk itu ya. Bisa ya. Nah, karena peraturan Menteri saya lihat kan itu dimestikan dibentuknya lembaga adat di seluruh desa dan kelurahan yang ada. Kan begitu. Ya. Nah, cuma kalau di Mandailing Natal ini sesuai dengan apa ini yang sudah diatur dalam peraturan Bupati Mandailing Natal itu satu-satunya wadah berhimpun organisasi lembaga adat ini hanya Forum Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya. Iya. Di dalamnya termasuk kok Minangkabau Saiyo, ya kan begitu. Puja Kesuma, apa namanya tuh Pantai Barat apa? Melayu Pesisir. Melayu Pesisir ya. Nah, Tanah Ulu Muara Sipongi. Organisasi kemargaan, semuanya bergabung kok di dalamnya. Ya. Nah, sebagai wadah berhimpun. Versi Tongginnya ada di dalam ya? Ya ada ya. Ada di dalamnya. Persadaan Marga Siregar. Marga Siregar itu yang Pak Dokter ya. Pak Dokter ya. Ada ya di dalam ya. Di forum itu ya. Takut aja dihilang kenawang Siregar ini ya. Apalagi macam saya pribadi kan Mora saya. Mora ya. Oh iya gitu ya artinya. Oke. Nah, Bang. Tapi ada standarisasi yang saat ini semakin meluas. Belum ada standarisasi. Saya melihat sampai ini pemakaian pakaian pengantin. Nah, ini dia. Ini kadang-kadang suka-suka dari penyedia apa itu pelaminan itu. Kalau si Anu dia buatnya warnanya kuning, kayaknya motifnya motif Melayu, hanya pakai topi sama bulang. Apa namanya itu Bang? Ampu sama bulang. Cuma itu aja. Apakah ini juga belum diatur oleh Forum Pelestarian itu supaya setiap pemakaian adat, setiap pemakaian baju pengantin itu, pengantin Mandailing ini seperti ini, bahkan harus sampai ke keluar, di Medan pun jadi, di Jakarta pun itu, kalau dia pakai baju pengantin Mandailing seperti ini standarnya begitu Bang. Kalau yang memahami tentang pakaian ya yang diwariskan oleh leluhur kita itu sesungguhnya warna dasar dari pakaian adat itu adalah hitam ya. Kalau kuning kan Melayu berarti kan. Melayu. Barulah dia itu apa namanya itu renda-rendanya itu barulah itu yang kuning. Kuning ya. Kuningnya pun kuning emas. Kuning emas ya. Kuning emas tua. Itulah pakaian. Nah, jadi direncanakan memang pada tahun ini 2020 kita ada program untuk melaksanakan seminar untuk mengkaji sebenarnya motif batik Mandailing itu seperti apa, baru tambahnya pakaian adat Mandailing itu seperti apa. Itu yang akan diseminarkan pada tahun 2020 karena sudah terprogram di Dinas Pendidikan. Lalu itu nanti menjadi sebuah aturan. Ya, itu akan kita standarkan Pak. Standarkan untuk menjadi ya sekaligus ini rencananya akan kita daftarkan menjadi hak paten. Ya, hak kekayaan intelektual ya namanya. Akan begitu. Jadi melalui kesempatan ini saya berharap kepada pegiat rental pakaian adat ini kan gitu. Ya, pengusaha. Tolonglah kalau pahami tentang bagaimana sesungguhnya itu pakaian adat kita itu minimal lah sekarang dulu itu warnanya itu warna dasarnya itu hitam ya. Jangan merah, jangan kuning. Itu bukan warisan leluhur kita. Ya. Itu bukan pakaian adat kita. Ya. Nah, tolonglah mulai saat ini ya, ini perhatikan ya. Ya. Tolonglah kalian itu supaya ini membantu supaya rohnya itu ada ya. Rohnya itu roh budaya kita itu tidak hilang. Termasuk tampilan pelaminannya, Bang. Termasuk. Ini nanti akan kita standarkan juga ya. Ini kan pelaminan kita pelaminan seperti pelaminan nasional deh. Iya.
jadi kerja organisasi kita ini kan bisa bilang kita akan membuat standarisasi pakaian adat seperti apa, motif batik Mandailing adat Mandailing seperti apa, makobar seperti apa, manortor seperti apa, pakaian pargordang itu seperti apa, pakaian pargordang itu juga seperti apa gitu. Parkobar seperti apa, maronang-onang seperti apa, manjair seperti apa. Inilah sekarang yang sedang dikerjakan, mulai dikerjakan. Apakah ini tidak terlalu lama, Bang? Ini dalam perjalanan ini baru ini kita menyadari bahwa perlunya standarisasi adat budaya kita. Organisasi kan baru dilahirkan 2015. Sebelumnya kan ada kebijakan pemerintah, misalnya ada DPR itu kan yang bisa ada forum adat budaya juga sebelumnya. Keprihatinan ini kan sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan simbol lambang kita aja ini kan penuh dengan nuansa adat. Iya. Malah katanya dijelaskan di dalam perda itu, yang disebut dengan Mandailing Natal itu adalah wilayah adat. Daerah tingkat 2 Kabupaten Mandailing Natal. Wilayah adat. Dalam perda itu, Pak. Jelas, tegas dan jelas disampaikan itu. Lalu katanya setiap menyelesaikan permasalahan harus penyelesaiannya adalah berbasis dengan bagaimana budaya daerah itu menyelesaikan setiap persoalan. Makanya dia itu pandai mengayomi semuanya. Tapi kita tidak pernah memperhatikan ini. Kalau lambang-lambang lah, kalau simbol-simbol lah, itu nggak perlu. Berarti sama, hanya tempatnya di dinding saja, simbol-simbol saja. Implementasi dan aktualisasinya itu yang barangkali sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari kita, Bang. Baik, Bang. Ada nggak nada-nada suara sumbang itu, Bang? Dari apa yang Abang perjuangkan ini? Ada nggak Abang rasa? Pastilah. Rasa sekali, Bang. Pastilah itu ada. Cuma saja kan begini. Niat kita kan baik. Niatnya baik. Kita ini dua tua. Ya. Yang mau kita wariskan kepada generasi penerus itu apa? Ya. Jadi apa yang bisa kita perbuat, minimal itu aja lah dulu yang bisa kita wariskan nanti. Jangan buat hidup ini percuma. Seperti apa nada-nada sumbang itu, Bang? Oh, begini. Apa ya sumbangnya itu? Contohnya umpamanya kalau kita kaji tentang Gordang Sambilan. Contohnya kan. Iya. Oh, enggak bisa, itu mana milik raja-raja. Ya. Ini yang paling keras Abang perjuangkan ya, supaya Gordang Sambilan itu menghilangkan stigma bahwa itu tidak milik raja-raja lagi gitu, Bang. Harus menjadi milik masyarakat secara menyeluruh gitu, Bang. Milik bumi Gordang Sambilan. Milik bumi Gordang Sambilan. Boleh dia dipakai dalam pesta adat, boleh dia dipakai dalam keramaian atau dalam festival itu ya. Iya, makanya kita aturlah. Kalau memang itu pesta adat, persyaratannya seperti ini. Kalau dia sebangsa festival dengan hiburan itu silakan aja, nggak perlu lapor itulah. Nggak perlu harus dilapor itu. Nggak perlu. Cuma kalau Bapak bicara masalah penjurian pula namanya, haruslah pula yang berkompeten. Janganlah pula sembarangan. Karena apa? Ya. Standar ketokan pun ada. Kan begitu. Ya. Nah, jadi bagi saya ini kan sangat langka orang yang bisa. Ya. Tentu makanya kita lahirkan pula ini Depaslah kan. Oh, penjurian yang punya sertifikat. Penjurian yang memiliki sertifikat itu. Sekaligus pelatih. Yang sudah punya sertifikat. Inilah yang sudah kita kerjakan. Ini saat ini lagi dikerjakan juga. Sudah siap. Ini mungkin kegiatan kedua lah kalau memang ada nanti dukungan pendanaannya. Tahap pertama sudah kita laksanakan hari itu tahun yang lewat di Mandailing dulu. Dibanding dulu. Apa yang paling getol Abang perjuangkan ini, Bang? Apanya? Semua nilai-nilai ini dalam regulasi. Saya berharap, kita udah bangga dan sepakat. Artinya, slogan Kabupaten Mandailing Natal ini adalah Bumi Gordang Sambilan sebagai negeri beradat tak beribadat menuju masyarakat Madinah yang madani. Tentu ini kan harus menjadi sebuah gerakan totalitas dari seluruh elemen masyarakat dan dari seluruh jajaran pemerintahan selaku pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan itu. Nah, artinya begini, kita berharap kebijakan anggaran yang tertuang dalam APBD kita itu baik fisik maupun non fisik
di situ maunya tersentuhlah itu adanya itu apa itu nuansa-nuansa adat itu. Ya, kan begitu, dan nuansa-nuansa keagamaan. Berpihakkah kebijakan anggaran kita terkait dengan pelestarian adat budaya kita ini? Kalau sekarang saya lihat masih sangat minim sekali. Baru Pak Bupati lah yang membuat simbol Bagas Godang itu ya, Bagas Godang itu. Tuh. Kalau yang lainnya di bawahnya ini ya masih parah ya. Nah, contoh kebijakan misalnya dalam instansi tertentu, ini kan cantolannya misalnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Kebijakan anggaran untuk pelestarian seni budaya kita ini, abang udah berpihak atau bagaimana, bang? Masih parah di Dinas Pendidikan itu. Masih parah. Masih sangat parah. Contoh kasus. Ya. Sekarang dialihkanlah bidang kebudayaan ini ke Dinas Pendidikan sejak tahun 2017 yang lewat. Itu nomenklatur yang baru ya, Bang? Nomenklatur yang baru kan. Ya. Dari sana, dari 2017 sampai sekarang sudah 3 kali berganti kabit kebudayaannya. Dan orang itu tidak kompeten barangkali, Bang? Enggak. Saya nggak mengerti. Jadi selama ini pengalaman kita, setiap kabit yang ada di sana, ya kita harus sering kali pun harus diskusi, memberikan pemahaman supaya sama lah persepsinya ya. Bagaimana membangun budaya di Mandailing Natal ini. Ya, sudahlah mulai terbangun lah dia itu apa itu kesepahaman. Baru kesepahaman ya. Ya, mulailah dirancang kegiatan-kegiatan. Tahu-tahu belum selesai kegiatan itu sudah diganti. Begitulah tetap yang kita alami. Apa tidak abang sarankan sama Pak Bupati misalnya? Sudah kita sarankan. Harus biar di bawahnya ini yang tidak mampu menjabarkan keinginan Pak Bupati itu ya. Persoalannya di situ kok. Di bawahnya ini. Di bawahnya. Ya, kalau Pak Bupati saya rasa kalau kebijakan dia di bidang adat budaya ini sudah. Ya, saya sangat artinya sudah all out salut ya, apresiasi. Kita apresiasi habis kok. Cuma dalam dalam penentuan dalam program-program itu kebijakan anggaran, kebijakan program itu yang belum sama sekali masih sangat minim, Bang ya. Implementasi penjabarannya di bawah itu di sini yang sangat lemah itu. Nah, contohnya maksudnya begini ya. Di Dinas Pendidikan kan ada 4 bidang. Ya. Di dinas apa itu Dikdas lah katanya kan begitu ya, pendidikan dasar katanya kan ada katanya di situ masalah PAUD lah apa pokoknya yang keempat itu bidang budaya. Yang idealnya itu kan dibagilah anggaran secara proporsional ya sesuai dengan kebutuhan kita berdasarkan program dan berdasarkan program. Iya, berdasarkan program ini kan harus ada ini kan semuanya. Tapi sih kita melihat di bidang kebudayaan itu masih sangat minim sekali. Berarti sama sekali belum berpihak kebijakan anggaran kita terhadap Dinas Pendidikan. Nah, lain halnya dulu di tahun 2016 itu ketika budaya ini masih dicantelkan di pariwisata, di Spora. Di Spora ya. Iya. Di sana Dinas bagus. Pemuda dan Olahraga Kebudayaan ya. Tapi baru setahun pula di sana berubah lagi. Nah, itulah nomenklatur berubah lagi Dinas Pendidikan. Ya kan begitu. Ya. Nah, Bang, apa yang hilang sekarang ini, Bang? Abang melihat itu apakah ada budaya Mandailing yang diambang kehilangan atau dianggap punah itu karena sudah ditinggalkan masyarakat? Ada. Apa itu, Bang? Contoh aksara Mandailing. Aksara Mandailing itu di sekolah pun nggak dipelajari lagi, Bang? Sekarang belum ada kurikulum. Baik itu di ekstrakurikuler di sekolah itu untuk belajar aksara Mandailing? Belum. Nah, ini yang kita selama ini kita tuntut. Saya sebenarnya Pak Bupati sudah menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan untuk melaksanakan itu muatan lokal itu kan. Muatan lokal untuk belajar aksara Mandailing. Aksara Mandailing itu termasuk dihitung Artuturon. Artinya sejak dini kita perkenalkan Pak adat budaya kita ini kepada anak-anak kita kan begitu. Ini penting loh, Bang. Kenapa? Sangat penting. Sangat penting. Dalam kehidupan pun sebenarnya kalau anak-anak nggak tahu lagi dia cara pemakaian penggunaan partuturon. Yang tadinya nggak tahu dia mana among boru, mana tulang, mana inang tulang, mana inang muda, nggak paham lagi dia. Semua yang dia tahu hanya apa dan ete. Cuma itu aja. Nah, jadi Dinas Pendidikan kita yang ada sekarang ini, saya melihat ini kurang memahami tentang bagaimana pentingnya adat budaya itu. Tapi ini kan tidak hanya pada kabitnya saja, berarti kepala dinasnya termasuk berarti. Karena kan budaya itu merupakan
aset masa depan kita dalam pembangunan peradaban. Nah, identik sekali dengan pendidikan, Bang. Nah, itu dia. Makanya saya bilang sesungguhnya adat budaya ini wajib diperkenalkan sejak dini kepada anak-anak itu supaya mereka itu tidak hilang pegangan ke depan. Terus apalagi yang hilang, Bang? Pertuturan, aksara Mandailing. Ada lagi saya lihat itu manjer namanya. Ada manjer ini apa nih, Bang? Saya juga kurang tahu manjer. Manjer ya? Ya manjer. Tentu ada pula itu. Apa itu onang-onang, apa itu ungut-ungut kan begitu ya. Turi-turian itu urutannya, itu penting sekali. Padahal nasihat turi-turian itu, Bang. Iya. Itu nggak ada lagi sama sekali tertinggal pun. Apa sih sebenarnya turi-turian itu, nasihat-nasihatnya seperti apa itu hilang sekali, Bang. Jadi turi-turian itu kan apa itu? Apakah itu cerita nasihat ya, kemudian ada semacam cerita legenda. Ini yang dituturkan oleh dan itu dinyanyikan, Bang, ya. Datu Parturi. Datu Parturi, Bang, ya. Datu Pangupa, Datu Parturi. Ya, itu dia. Kan ada itu di ND kan itu. Ya. Turi-turian itu. Padahal itu kalau misalnya di Dinas Pendidikan itu dibuat festivalnya itu kan termasuk bagian dari pelestarian, Bang. Ya. Itu juga nggak ada sama sekali ya. Masih sangat. Orang-orang pun sebenarnya langka juga, Bang. Apa onang-onang, apa sitogol, ya. Jadi inilah semuanya yang perlu kita standarkan ya. Dan adanya kajian-kajian secara ilmiah. Jadi organisasi kita memang diarahkan ke sana untuk membuat standarisasi. Ya. Nah, bagaimana cara manortor, bagaimana cara margordang, tortor naposo bulung seperti apa, tortor raja-raja seperti apa, semuanya harus kita standarkan. Memang karena waktu kita memang ini, Bang, selain dikenal sebagai tokoh, Bang Ali Rahman ini juga dikenal sebagai pengusaha, banyak ya, politikus. Kapasitas beliau ini kita telah mengulik ya sedikit, tadi sudah mengulik bagaimana perjalanan dan juga perjuangan usaha-usaha yang dilakukan serta kiat-kiat yang dilakukan oleh Bang Ali Rahman dalam melestarikan seni budaya Mandailing Natal. Nah, sebelum sampai pada titik ini ya, barangkali pada awalnya Bang Ali Rahman ini terjun di dunia bisnis, dunia swasta segala macam, banyak sekali yang telah dilakoni oleh Bang Ali Rahman sehingga beliau ini terus sampai pada saat ini berupaya semaksimal mungkin bagaimana melestarikan seni budaya ini. Terakhir, Bang, untuk Abang ini, harapan Abang lah terhadap masyarakat kita, terhadap pemerintah, terhadap DPR, pemangku adat, semua stakeholder yang menentukan kebijakan di Mandailing Natal supaya adat budaya ini menjadi bagian dari prioritas pembangunan kita, Bang. Di satu sisi perlu saya jelaskan berkaitan dengan dunia pemangku adatan yang ada di Mandailing Natal ini. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah semakin solid ya. Sudah menyatu. Tidak ada lagi kotak-kotakmu. Alhamdulillah. Tidak ada lagi yang namanya raja-raja Mandailing Julu, Mandailing Godang, Nasution, Lubis. Tidak ada lagi tuh, Bang. Artinya begini, mereka tetap kita hargai sebagai raja-raja adat. Raja-raja adat tetap ya, Bang, ya. Tetapi bicara masalah keorganisasian, semuanya sudah tergabung di dalam forum pelestarian dan pengembangan budaya Mandailing Natal. Itu dulu satu ya. Artinya supaya di tengah-tengah masyarakat pun tidak lagi rancu pemahamannya, adanya kelompok-kelompok. Di sini nggak ada lagi, kita udah bersatu semuanya. Upaya pengkotak-kotakan itu nggak ada, Bang? Nggak ada lagi sekarang. Kalau sekarang udah mulai sangat minim itu ya. Lalu harapan saya, kalau memang kita ini benar-benar sepakat tentang moto Mandailing Natal itu, bumi Gordang 9, negeri beradat beribadah menuju masyarakat Madinah yang madani, tentu harapan kita terpulang kepada pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal dan DPRD kita. Artinya dalam kebijakan anggaran itu berpihaklah dan punya komitmen yang kuatlah ya tentang bagaimana ini penguatan dan pemajuan adat budaya kita ini ke depan. Sekaligus harapan kita pihak pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal itu dan DPRD inilah sebagai pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan itu kan begitu. Penentu regulasi juga. Penentu regulasi ya mampu ini mendorong terbangunnya gerakan totalitas
di semua lini. Jadi bersama-samalah jajaran pemerintah daerah Kabupaten Madura Natal dengan seluruh elemen masyarakat yang ada, kan? Tetapi di depannya Pemda lah dengan DPRD, kan begitu. Ya. Jadi menjadi gerakan totalitas penguatan adat budaya kita di Mandailing Natal, kan? Sesuai dengan moto kita. Ya. Nah, maunya ini pun ini yang semestinya mereka buat formula-formula daripada kebijakan-kebijakan anggaran kita yang ada di KPBD itu. Setiap stakeholder kita sebenarnya Bang sudah menyadari bahwa betapa pentingnya pelestarian budaya ini, atau mereka sudah paham dan sudah mengetahui bahwa banyaknya hilang nilai-nilai budaya kita ini Bang di tengah masyarakat. Itu disadari mereka nggak Bang sekarang? Kalau bicara OPD seperti yang saya jelaskan tadi itu masih sangat-sangat minim pemahaman sekali. Contoh kasus. Abang terus berjuang itu untuk kita terus berjuang. Yang pernah kita soroti seperti sini sebentar aja. Ya. Lihat itu median jalan yang ada di kota. Median. Ya kan, median di tengah-tengah jalan itu ya. Yang ada bunga-bunganya, ada air mancur. Iya. Nah, lihatlah itu bagaimana itu warna ocatnya itu. Kuning dengan dengan hijau muda ya. Sekarang biru kok nggak salah nggak? Nggak itu ya. Padahal warisan warna kita itu dan sudah sering kita jelaskan kepada mereka itu hanya 4 kok. Hitam, merah, kuning, putih. Cuma itu ya. Faktanya itu mereka pertontonkan kepada kita. Padahal ini negeri beradat, kebun bersembilan ini. Iya. Jadi itulah maunya, simbol-simbol nuansa-nuansa adat budaya itu maunya ini ya. Satu lagi barangkali bisa Bang, ini kayaknya lebih asik. Nama jalan misalnya kan? Nama jalan. Misalnya Jalan William Scott, di bawahnya ditulis aksara Mandailing, itu kayaknya bagus itu Bang. Makanya sudah ada edaran Pak Bupati ini. Misalnya, iya. Ini kan edaran Pak Bupati. Ada di mana-mana misalnya dibuat aksara Mandailing itu kan? Nama-nama merek kantor, ya benar. Nama-nama jalan, fasilitas umum, katanya itu. Nah ini dia. Iya. Oke Bang, terakhir sedikit saja 30 detik, apa harapan Abang nih? Saya hanya mengulang aja. Mengulang ya. Mengulang aja. Yang pertama, kita berharap Bagas Godang yang ada di Sabah Purba itu segeralah bisa itu dimanfaatkan untuk kepentingan penguatan adat budaya di Mandailing Natal. Itu ya. Ya seperti yang selalu disampaikan oleh Bapak Bupati kita Dr. Landrus Dahlan Hasan Nasution, itu di sana nanti akan kita buat tiada hari tanpa kegiatan. Tiada hari tanpa kegiatan yang berkaitan dengan adat budaya, termasuk pembelajaran itu kepada anak-anak didik kita. Jadi kalau kita rindu dengerin Gordang Sambilan, pergilah ke sana gitu. Ya, ada di situ. Datang ke sana, kan begitu. Lalu seperti yang saya sampaikan tadi itu, saya berharap ini adalah peningkatan gerakan totalitas tentang penguatan adat budaya kita di Mandailing Natal ini. Nah, kemudian ini maunya tertularkanlah kepada semua OPD-OPD kita yang ada di Mandailing Natal. Dalam setiap program baik fisik maupun non fisik, dia itu ada nuansa adat budaya yang mereka masukkan di dalamnya. Itulah harapan saya terakhir. Terima kasih Bang atas waktu 1,5 jam kita telah berdiskusi dan berbincang di sini. Tentu kita berharap dapat menginspirasi dan juga mendapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Amin. Baik sahabat Istat FM, Ki Hajar Dewantara pernah berujar, pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir dan batin. Demikian pentingnya budaya dalam melakoni kehidupan kita sehari-hari. Budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan sendi-sendi kehidupan. Demikian pertemuan kita kali ini di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif. Kita akan kembali bersua minggu depan dengan narasumber serta tema yang menginspirasi berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. 102.6 Sun FM.